Tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat. Saudara, saya beri wewenang, copot segera daripada bikin susah kita. Ngadepin serangan balik koruptor aja udah berat-berat beliau. Jadi makanya kalau saya lihat beliau ini berani. Ketika kasus Asabri meledak di zaman pemerintahannya Pak Jokowi, itu kejaksaan nggak berani periksa. Karena isinya jenderal-jenderal semua. Dan yang memberikan garansi, tanda tangan, bahwa itu kejaksaan bisa periksa dan nggak usah takut sama sekali, itu Menteri Pertahanan, namanya Prabowo Subianto. Jadi 10 tahun terakhir itu yang hancur-hancuran, BUMN hancur, ya, utang berlipat ganda, yang sampai sekarang masih Anda rasakan semua. Betul. Nah, itu tidak ada pertanggungjawaban. Dan itu bukan hanya sekedar utang, proyek-proyek yang dibiayai dari utang, itu proyek-proyek markup semua. Jadi situ dua kesalahan bertumpuk. Kekuatan Jokowi itu hanya satu, oligarki saja. Kalau ini kita bisa potong, maka dia sudah tidak punya kekuatan apa-apa. Publik tetap menginginkan pengadilan Jokowi. Dan saya anggap ya memang harus. Karena ada kejahatan di situ. Banyak kejahatan di situ. Jadi buka aja kan. Dinamika politik terkini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo bukan lagi sekedar transisi biasa. Ini adalah operasi pembersihan total. Langkah radikal sedang dijalankan untuk menghapus sisa-sisa pengaruh negatif rezim sebelumnya yang selama ini membelenggu negara. Prabowo dan Purbaya seperti orang yang terpaksa memakan bubur panas, tidak bisa ditelan sekaligus, harus ditiup pelan-pelan, sendok demi sendok, meski lidah terbakar. Krisis ekonomi, hukum dan politik yang ditinggalkan geng Solo tidak bisa diselesaikan dengan cara lembut. Mereka meninggalkan warisan beracun, utang membengkak, institusi hukum yang ditundukkan, dan oligarki yang menempel erat di setiap urat nadi kebijakan. Prabowo memahami betul, maka ia memilih cara yang paling keras, menggunakan Kejaksaan Agung sebagai tombak penegakan hukum yang tak mengenal tebang pilih. Tidak ada lagi sakralisasi nama besar, tidak ada lagi tembok proteksi yang dibangun dari relasi kekuasaan lama. Kasus-kasus korupsi besar yang selama ini hanya jadi bahan gosip mulai disentuh. Mafia ekonomi yang selama bertahun-tahun menghisap sumber daya negara sedang digoyang. Oligarki yang biasa mengatur siapa naik dan siapa jatuh mulai merasakan panasnya. Ini bukan soal dendam pribadi, ini soal mengembalikan kedaulatan negara dari cengkraman lingkaran kekuasaan yang terlalu lama merasa kebal. Mau cari ketenangan publik, tidak ada masalah, ya negosiasi aja sama oligarki sama semua kepentingannya, pasti nggak akan ada masalah. Tapi yang menjual Indonesia, nah jiwa nasionalisnya seorang militer yang ada di Pak Prabowo itu tidak memungkinkan untuk itu. Beliau itu udah kaya loh. Ingat loh, hal ini adalah kalau presidennya itu cari uang di negara ini, beda dengan presiden yang sudah kaya raya dari sebelumnya. Jadi nggak usah ditanya Pak Presiden itu sebelum jadi presiden hartanya berapa, ya udah kemana-mana hartanya. You know who he is kan. Terus setelah dia jadi presiden, itu orientasinya bukan uang, tapi orientasinya adalah impian dia yang belum tercapai itu apa, itu yang dikejar. Sekarang ini jangan mengharap Pak Prabowo seperti presiden-presiden yang lalu yang memberikan toleransi atau permisif kepada hal-hal seperti itu. Pak Prabowo nggak mungkin memberikan izin atau memberikan kebaikan bahwa oh ya yang begitu nggak apa-apa deh, denda aja. Enggak, salah masuk penjara, soal denda belakangan. Sepanjang pemerintahan beliau hari ini juga mungkin sudah ada berapa jenderal bintang 3 dan bintang 2 yang dicopot karena ada indikasi. Tapi kan udah jelas statement sebelum ini kejadian, presiden sudah kasih disclaimer. Nanti ada pertandingan antara jenderal-jenderal. Saya wasitnya. Nggak lama setelah Pak Presiden ngomong, pasti kejadian. Tapi orang lain ngeliatnya apa? Oh, ini presiden kalau pidato marketnya merah, ya lu cuma bisa ngeliat di situ. Kalau saya ngeliatnya setiap kali dia pidato yang menjurus ke hal-hal yang sensitif yang seharusnya beliau tidak perlu sampaikan, faktanya kejadian. Jokowi sebenarnya mengkudeta negeri ini dan mengkudeta partai yang mendukungnya itu bulan November 2015. Di saat itu, saya dengan Pak Sudirman Said membongkar Papa minta saham dan dimarahi karena menyinggung oligarki. Puncaknya 2016 terjadi reshuffle kabinet yang membuang semua menteri-menteri yang punya integritas. Sudirman Said, Rizal Ramli, Anies Baswedan, dan masuklah oligarki ke dalam politik.
Geng Solo bukan sekedar kumpulan orang, ia adalah sistem yang menanamkan pengaruh di birokrasi, di partai, di media, bahkan di ruang-ruang pengambilan keputusan strategis. Bayang-bayangnya masih terasa hingga hari ini, maka Prabowo tidak bisa bekerja dengan setengah hati. Ia mulai menunjukkan jati dirinya yang sesungguhnya, ultranasionalis yang tidak mau kompromi dengan kekuatan yang melemahkan negara. Diskontinuitas kebijakan bukan sekedar slogan, ia sedang diwujudkan secara perlahan namun pasti. Namun, tantangan terbesar justru datang dari dalam. Mafia ekonomi dan oligarki tidak akan tinggal diam. Mereka akan menggunakan segala cara untuk mempertahankan pengaruh. Mereka akan menyusup, menekan, dan mencoba mengendalikan dari belakang layar. Dalam situasi seperti ini, kabinet yang diisi orang-orang tanpa kapasitas strategis hanya akan menjadi beban. Sejumlah pengamat politik dan elemen masyarakat sudah mulai bersuara keras. Perombakan kabinet secara radikal adalah keniscayaan. Menteri-menteri yang hanya mampu mengelola janji lama, bukan visi baru, harus diganti. Tidak ada ruang lagi untuk orang-orang yang lebih sibuk menjaga relasi dengan masa lalu daripada membangun masa depan. Isu keabsahan ijazah Jokowi terus menggelinding. Bukan sekedar persoalan administratif, ia telah menjadi simbol kerapuhan legitimasi yang dibangun selama bertahun-tahun. Dan dampaknya tidak berhenti di situ. Gibran Raka Buming Raka diprediksi akan merasakan penurunan legitimasi politik yang semakin dalam. Bayang-bayang persoalan ayahnya tidak akan mudah dihilangkan. Publik mulai bertanya, apakah kekuasaan yang dibangun di atas fondasi yang retak masih pantas dipertahankan? Kebijakan fiskal Prabowo sudah memberi sinyal jelas. Stabilitas nasional tidak bisa dicapai hanya dengan menjaga status quo. Ia bergantung pada keberanian melakukan perubahan rezim di tingkat kementerian. Bukan sekedar reshuffle kosmetik, melainkan pembersihan orang-orang yang masih terikat pada janji-janji politik masa lalu. Kami dulu percaya bahwa IKN itu ada investor yang sekian ribu investor yang antri, ternyata tidak ada. Kami dulu percaya bahwa pada saat Pak Jokowi mengatakan anak-anak saya tidak ada yang mau berminat di bidang politik, ternyata semua anak menantunya masuk di politik. Jokowi berhasil menghipnotis anak bangsa ini, termasuk PDI Perjuangan, yang mencitrakan dia sebagai anak wong biasa yang lahir di pinggir kali, lalu menapaki tangga politik secara baik dengan mentalitas yang baik. Kan itu kita tertipu semua. Jokowi lahir pada saat presiden punya pesawat kepresidenan. Jadi dia bisa bebas tiap hari luntang-lantung dari satu pasar ke pasar lain untuk mencitrakan dirinya sebagai seorang presiden yang sangat merakyat. Walaupun kalau Anda ikut sebenarnya sama dia, saya cuma sekali, setengah jalan saya tinggalin. Ketika membagi-bagi itu, saya nggak tega, Pak, saya tinggalin. Itu kayak bagi-bagi apa gitu. Ada satu foto yang saya dapat dari web, itu foto perempuan-perempuan Belanda melempar marma beras kepada orang-orang Indonesia. Otaknya Jokowi persis seperti itu. Cara rawat dengan cara yang lebih kejam, yaitu hukum itu. Tom Lembong dalam pengadilan kemarin, saksinya menyebutkan ada perintah Presiden Jokowi. Andi Wijayanto, bekas orang dekat Jokowi, mengatakan bahwa iya, saya tahu perbuatan itu soal ijazah palsu itu. PDIP apalagi itu. Jadi kalau kumpulan dari sebut aja, ini bukan keadilan jalanan, tapi akal sehat yang muncul dan menganggap bahwa ya Jokowi ternyata menyembunyikan banyak kejahatan. Kolaborasi politik saat ini dipenuhi skeptisisme. Banyak pihak yang ragu apakah kekuatan lama benar-benar rela melepaskan pengaruhnya, ataukah mereka hanya sedang menunggu kesempatan untuk kembali menguasai panggung. Ini adalah masa transisi yang penuh ketegangan. Tidak ada yang mudah. Setiap langkah Prabowo akan ditentang. Setiap keputusan tegas akan dilawan dengan kampanye hitam, desas-desus, dan tekanan politik. Namun justru disitulah ujian sesungguhnya. Apakah ia mampu bertahan sebagai pemimpin yang memutus rantai, ataukah ia akan kembali terjebak dalam kompromi yang sama seperti pendahulunya? Geng Solo masih mengintai, oligarki masih mengatur strategi, mafia ekonomi masih menghitung untung rugi. Namun satu hal sudah jelas, Prabowo tidak lagi bermain di lapangan yang mereka tentukan. Ia sedang memaksa mereka bermain di medan yang ia pilih.
Medan di mana hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Medan di mana kepentingan nasional diletakkan di atas segalanya. Medan di mana kedaulatan negara tidak lagi bisa diperjualbelikan oleh segelintir elit. Apakah langkah ini akan berhasil sepenuhnya? Belum ada yang bisa memastikan. Namun satu fakta sudah tak terbantahkan. Jokowi dan lingkarannya tak bisa mengelak lagi. Skenario licik yang selama ini dijalankan secara sistematis sedang dibongkar satu persatu. Dan Prabowo dengan segala resiko yang menyertainya memilih untuk terus maju. Karena bagi seorang pemimpin yang memahami harga kedaulatan, memakan bubur panas sekalipun tetap lebih baik daripada membiarkan bangsa ini terus dililit oleh warisan yang meracuni masa depan. Inilah wajah politik Indonesia hari ini. Bukan lagi soal siapa menang pemilu, melainkan soal siapa yang berani membersihkan puing-puing kekuasaan lama agar negara bisa berdiri tegak kembali. Dan di tengah semua ketegangan itu, satu pertanyaan besar terus menggantung. Apakah bangsa ini siap mendukung pemimpin yang memilih jalan sulit? Ataukah kita masih ingin tetap hidup dalam bayang-bayang geng Solo yang sudah terlalu lama menguasai segalanya?